Renungan Pagi, Yesus Nama di Atas Segala Nama, oleh Ellen G. White, 24 Maret 2024. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah penebus, penolong, penghibur, pengantara kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi sukacita bagi kami semua, karena Kristuslah Guru yang Engkau utus, ya Bapa. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Ben Silitonga. Kepada Saudara Ben, kami persilahkan. Terima kasih Saudara Wilmore. Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi dalam Yesus. Judul renungan kita pada pagi ini adalah Guru yang diutus dari Allah. Ayatnya terdapat dalam Yohanes 13 ayat 13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Melalui guru yang diutus dari Allah, surga memberikan kepada kita yang terbaik dan terhebat. Dia yang pernah berdiri dalam dewan yang maha tinggi, yang berdiam di tempat suci terdalam dari yang kekal, adalah Dia yang dipilih untuk mengungkapkan secara pribadi kepada umat manusia pengetahuan tentang Allah. Melalui Kristus telah dikomunikasikan setiap pancaran cahaya ilahi yang pernah mencapai dunia kita yang telah jatuh ini. Dialah yang telah berfirman melalui setiap orang bahwa sepanjang zaman telah menyatakan firman Allah kepada umat manusia. Tentang Dialah cerminan segala kehebatan yang terwujud dalam jiwa-jiwa yang paling agung dan paling mulia di muka bumi. Kemurnian dan kemurahan hati Yusuf, iman dan kelembutan hati serta panjang sabarnya Musa, ketegaran Elisa, integritas mulia dan keteguhan Daniel, semangat dan pengorbanan diri Paulus, kekuatan mental dan spiritual yang terwujud dalam diri semua orang ini, dan pada semua orang lain yang pernah tinggal di bumi, hanyalah pancaran sinar kemuliaannya. Di dalam Dia ditemukan cita-cita yang sempurna. Untuk mengungkapkan cita-cita ini sebagai satu-satunya standar pencapaian yang sebenarnya, untuk menunjukkan akan menjadi apa setiap manusia, melalui berdiamnya umat manusia dalam keilahian, semua orang yang menerimanya akan menjadi seperti apa, untuk inilah Kristus datang ke dunia. Dia datang untuk menunjukkan bagaimana manusia harus dilatih sebagaimana layaknya anak-anak Allah. Bagaimana mereka mempraktekkan prinsip-prinsip tersebut di dunia dan menjalani kehidupan surga. Anugerah terbesar dari Allah dianugerahkan untuk memenuhi kebutuhan terbesar umat manusia. Cahaya muncul ketika kegelapan dunia paling dalam. Melalui pengajaran palsu, pikiran manusia telah lama dipalingkan dari Allah. Dalam sistem pendidikan yang berlaku, filsafat manusia telah menggantikan wahyu ilahi. Alih-alih standar kebenaran yang diberikan surga, pria dan wanita telah menerima standar yang mereka buat sendiri. Dari terang kehidupan mereka telah menyimpang untuk berjalan dalam percikan api yang telah mereka nyalakan. Education halaman 73 dan 74. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Ben. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Pekabaran renungan hari ini adalah kebenaran vital bagi umat Allah. Memahami dengan benar tentang guru ilahi akan menolong mengenal siapa yang kita sembah. Alkitab berkata dalam Yohanes 13 ayat 13, Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Yesus akui bahwa dirinya adalah guru. Kemudian Yesus menyatakan dalam Yohanes 14 ayat 26, Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu,
dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Roh Kudus adalah guru, sebab Roh Kudus mengajar. Apakah ada dua guru, yaitu Yesus dan Roh Kudus? Kita baca Ayub 36 ayat 22 untuk melihat ada guru yang lain. Dikatakan, sesungguhnya Allah itu mulia di dalam kekuasaannya. Siapakah guru seperti Dia? Allah itu adalah guru, dan dari perkataan Ayub ini menyatakan bahwa tidak ada guru yang seperti Allah. Sekarang pertanyaannya adalah, siapakah Allah yang Ayub maksudkan? Allah yang Ayub maksudkan adalah Tuhan dalam huruf besar, yaitu Yehova. Dan tentang Tuhan dalam huruf besar atau Yehova, Yeremia berkata dalam Yeremia 10 ayat 10. Tetapi Tuhan adalah Allah yang benar, Dialah Allah yang hidup dan Raja yang kekal. Bumi goncang karena murkanya, dan bangsa-bangsa tidak tahan akan geramnya. Jadi, yang bernama Tuhan dalam huruf besar ini adalah Allah yang benar dan Allah yang hidup. Siapakah Dia? Yohanes 17 ayat 3, Yesus berkata, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Kemudian Petrus menyatakan dalam Matius 16 ayat 16, maka jawab Simon Petrus, Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Yesus akui bahwa Bapanya adalah satu-satunya Allah yang benar, dan Petrus akui bahwa Yesus adalah Anak Allah yang hidup. Karenanya, Allah yang benar dan Allah yang hidup adalah Allah Bapa. Itu sebabnya Ayub berkata, siapakah guru yang seperti Bapa? Nah, siapakah murid Bapa yang pertama? Anaknya sendiri. Yohanes 5 ayat 19-20 menyatakan, maka Yesus menjawab mereka, katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Sebab Bapa mengasihi anak dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri, bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Jadi Bapa mengajari anaknya, menunjukkan kepada anaknya segala sesuatu yang Bapa kerjakan, agar anaknya dapat melakukan apa yang Bapa lakukan, atau mengerjakan apa yang Bapa kerjakan. Sekarang, apakah Bapa mengajar kita juga? Ulangan 8 ayat 5 menyatakan, maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan, Allahmu, mengajari engkau seperti seseorang mengajari anaknya. Allah Bapa mengajari umatnya seperti orang tua mengajari anaknya, karena Allah Bapa punya anak yang Dia ajar juga. Sekarang, bagaimana caranya Allah Bapa mengajar kita? Melalui anaknya. Kita baca 1 Yohanes 2 ayat 27 yang berkata, sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia. Pengurapan apa yang telah diterima dari Yesus? Pengurapan Roh-Nya yang kudus, Roh Kristus. Dan bila Roh Kristus itu tetap di dalam kita, kita tidak perlu diajar oleh orang lain. Kenapa? Karena kita akan diajar oleh pengurapan Yesus tersebut, yaitu Roh-Nya yang kudus, Roh Kristus. Dan pengajaran Yesus benar sebab Dialah kebenaran dan telah hidup sebagai manusia yang benar. Karena Yesuslah yang dahulu ajar umat-Nya, demikian juga Yesus yang ajar kita sekarang. Itu sebabnya hendaknya kita tetap tinggal di dalam Yesus. Puji Tuhan atas kebenaran firman Allah ini. Paulus menuliskan dalam Efesus 4 ayat 20 dan 21. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus,
karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia, menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Paulus memahami bahwa menerima pengajaran Yesus bukan di luar Kristus, tetapi di dalam Kristus. Sebab di luar Kristus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Kita menerima pengajaran Yesus di dalam Yesus, yaitu dengan menerima kehadiran pengurapannya, yang adalah Roh Kudusnya Kristus. Rohnya Yesus inilah Roh Kudus yang diutus dalam nama Yesus untuk mengajar kita, sebagaimana Yohanes 14 ayat 26 nyatakan. Jadi, Sang Guru adalah Allah Bapa dan diwujudkan melalui anaknya, yaitu Yesus Kristus, yang dahulu secara fisik mengajar di antara manusia dan sekarang mengajar manusia di dalam hati manusia secara roh melalui kehadiran Rohnya yang kudus, Roh Kristus. Inilah kebenaran Alkitab tentang guru ilahi, khususnya guru yang diutus dari Allah yang adalah Bapa kita. Dan ingat pekabaran renungan pagi sebelumnya bahwa Rohnya Kristuslah yang kompeten mengajar kita. Dan yang terutama Yesus ajarkan adalah agar kita mengenal Allah. Renungan hari ini berkata dalam Jesus Name Above All Names, halaman 92, paragraf 2. Melalui guru yang diutus dari Allah, sorga memberikan kepada kita yang terbaik dan terhebat. Dia yang pernah berdiri dalam dewan yang maha tinggi, yang berdiam di tempat suci terdalam dari yang kekal, adalah Dia yang dipilih untuk mengungkapkan secara pribadi kepada umat manusia pengetahuan tentang Allah. Jadi, saudaraku dalam Tuhan, guru kita ada dua, yaitu Allah Bapa yang mengajar kita melalui anaknya, dan Yesus mengajar kita sekarang ini oleh kehadiran Rohnya yang kudus. Itulah sebabnya penting mengenal siapa guru kita, sebab dengan mengenal siapa guru kita mengenal siapa yang kita sembah, yaitu Bapa dan anaknya. Sebab pengetahuan tentang Allah adalah vital, karena itulah hidup yang kekal. Maukah saudara diajar oleh Yesus melalui kehadiran Rohnya yang kudus? Kami berdoa agar kita semua mau buka hati dan terima Roh Kristus, sebab Rohnya Yesuslah yang kompeten untuk mengajar kita tentang siapa Bapanya. Dan bila mana kita mengenal Bapa dan anaknya, itulah hidup yang kekal. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas kebenaran vital pada pagi hari ini, bahwa guru kami hanya dua, yaitu Allah Bapa, dan Allah Bapa mengajari kami melalui anaknya, dan Yesus mengajar kami oleh pengurapannya, yaitu Rohnya yang kudus, Roh Kristus yang masuk dalam hati kami. Itulah Roh Kudus yang Bapa utus dalam nama Yesus untuk masuk dalam hati kami. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, dan biarlah kami semua mau buka hati agar Kristus masuk dalam hati kami, sebab Rohnya lah yang kompeten mengajar kami. Dan dengan mengenal Bapa dan Anak, bukan hanya kami mengenal siapa yang harus kami sembah, namun itu adalah hidup yang kekal. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.